Seorang pria yang terkenal disebut ustadz atau ulama meninggal dunia, dan masyarakat pun menguburkan jenazahnya di pemakaman umum. 3 hari kemudian, makam ustadz itu memunculkan api yang berkobar dan terus menyala-nyala, dan tidak dapat dipadamkan, hingga kuburan itu seperti neraka yang membara. Apa yang terjadi dengan kuburan itu, dan mengapa makam itu memunculkan api yang mengerikan? Inilah kisahnya, dan selamat menyelami dunia misteri. Masyarakat menyebutnya Ustadz Takur. Dia seorang pria berusia menjelang 50 tahun, dan biasa mengisi aneka pengajian rutin di masjid atau musola. Ustadz Takur memiliki istri yang jauh lebih muda darinya, dan mereka tinggal di sebuah rumah mewah dengan mobil-mobil di garasi. Ustadz Takur juga memiliki pondok pesantren dengan santri yang tidak terlalu banyak. Namun keberadaan pesantren itu semakin mengukuhkan posisi Ustadz Takur di tengah masyarakat. Orang-orang menghormati Ustadz Takur sebagaimana masyarakat biasa menghormati tokoh agama. Di mana-mana, tokoh agama atau pemuka agama yang biasa disebut ustadz atau ulama selalu menempati posisi istimewa di tengah masyarakat. Apalagi Ustadz Takur juga sangat aktif mengisi pengajian, dan suara pengajian itu dikeraskan hingga dapat terdengar dari mana-mana, sehingga masyarakat hampir setiap hari mendengar suara Ustadz Takur berceramah. Suatu hari, Ustadz Takur meninggal. Masyarakat pun bertakziah atau turut berbelasungkawa atas kematiannya. Orang-orang berduyun-duyun mendatangi kediaman Ustadz Takur, dan masyarakat mengiringi keberangkatan jenazah menuju alam kubur. Jenazah Ustadz Takur dimakamkan di sebuah kompleks pemakaman, dan prosesi penguburan itu dihadiri banyak orang. Sebagaimana adat setempat, di rumah Ustadz Takur digelar acara pembacaan doa di malam hari serta pembacaan doa di makam pada pagi hari, selama 7 hari berturut-turut. Sebagaimana pemakamannya, acara doa di malam hari pun dihadiri banyak orang. Pagi harinya, usai subuh, orang-orang berangkat ke kuburan Ustadz Takur untuk membacakan doa. Selesai membacakan doa, mereka datang ke rumah keluarga Ustadz Takur, dan menikmati sarapan di sana. Hal semacam itu akan terus berlangsung selama 7 hari berturut-turut. Pada pagi kedua, atau 3 hari setelah Ustadz Takur dimakamkan, orang-orang kembali berdatangan ke kuburan Ustadz Takur untuk membaca doa bersama, seperti hari sebelumnya. Namun, ketika sampai di sana, mereka mendapati sesuatu yang aneh. Kuburan Ustadz Takur terlihat menyala. Ada api yang muncul dari kedalaman makam, dan menembus ke atas, hingga sekeliling tanah makam Ustadz Takur dikelilingi api menyala-nyala. Waktu itu pagi masih gelap, karena baru saja subuh. Jadi nyala api di kuburan Ustadz Takur tampak terang benderang. Orang-orang terkejut mendapati hal itu, dan mereka segera mencari cara untuk memadamkan api tersebut. Ada yang berusaha melemparkan tanah ke api dengan harapan agar apinya padam, ada pula yang berusaha mencari air. Di kompleks pemakaman itu ada sebuah musola, dan di sana ada tempat wudhu. Beberapa orang mendatangi musola itu, lalu mengangkut beberapa ember air. Air itu lalu disiramkan ke makam Ustadz Takur yang masih dijilat api, dengan harapan api yang menyala-nyala itu bisa dipadamkan beberapa ember air. Tetapi, api itu tidak juga padam. Seember air disiramkan, dan apinya masih menyala. Seember lagi disiramkan, dan api di makam terus menjilat-jilat mengerikan. Sampai 1 jam orang-orang sibuk memadamkan api dengan air yang diangkut dari musola, tapi api di makam Ustadz Takur tidak juga padam. Anehnya, api itu hanya mengelilingi kuburan Ustadz Takur dan tidak merambat kemana-mana. Ada beberapa kuburan lain di kanan kiri kuburan Ustadz Takur, dan kuburan-kuburan itu tampak baik-baik saja, sama sekali tidak tersentuh api. Akhirnya, setelah kelelahan mengurus api yang tak juga padam, orang-orang itu pun menyerah. Mereka lalu hanya membacakan doa di sana seperti kemarin, lalu menuju ke rumah keluarga Ustadz Takur untuk sarapan. Mereka menyampaikan pada keluarga Ustadz Takur mengenai api yang muncul dari dalam kuburan,
yang menyala-nyala dan tidak bisa dipadamkan. Keluarga Ustadz Takur kaget, dan mereka lalu mendatangi kuburan Ustadz Takur. Sebagaimana orang-orang lain, mereka juga mendapati kuburan itu dikelilingi api yang menyala-nyala, sementara kuburan-kuburan lain tampak baik-baik saja. Ketika peristiwa ini terjadi, pemadam kebakaran belum dapat diakses secara mudah seperti sekarang. Jadi keberadaan api di makam Ustadz Takur pun akhirnya dibiarkan saja, karena dianggap tidak berpotensi bahaya. Sampai berbulan-bulan kemudian, api di makam Ustadz Takur tidak pernah padam. Api yang keluar dari makam itu terus menyala-nyala, dan sepetak kuburan Ustadz Takur tampak seperti neraka membara. Tanah di sepetak makam itu bahkan telah ikut terbakar akibat api yang tak berhenti menyala. Kejadian aneh itu lalu terdengar seorang jurnalis bernama Satya, dan ia tertarik untuk menyelidiki peristiwa tersebut. Sebagai jurnalis, Satya tertarik untuk menyelidiki siapa Ustadz Takur sebenarnya. Belakangan, penyelidikannya menghasilkan kenyataan yang mencengangkan. Berdasarkan penelusuran Satya, Ustadz Takur memang terkenal di kalangan masyarakat sebagai ahli agama atau pemuka agama. Kalau ada acara-acara keagamaan, Ustadz Takur pasti diundang dan biasanya ikut memberi sambutan atau bahkan ceramah. Ustadz Takur juga rutin mengisi pengajian di musola, dan suara pengajiannya biasa dikeraskan hingga terdengar kemana-mana. Yang baru dipahami oleh Satya adalah bahwa ternyata tidak semua orang menyukai Ustadz Takur. Seorang wanita yang ditemui Satya mengaku bahwa dia sebenarnya tidak menyukai Ustadz Takur sejak lama. Wanita itu seorang janda, dan rumahnya berhadapan dengan rumah Ustadz Takur. Setiap hari, wanita itu menyaksikan selalu ada tamu yang datang ke rumah Ustadz Takur, membawa aneka barang dan aneka makanan. Namun, Ustadz Takur atau keluarganya tidak pernah berbagi dengan tetangga, bahkan meski tahu para tetangganya miskin serta berkekurangan. Wanita itu menyatakan bahwa dia sering kelaparan karena tidak punya makanan, karena penghasilannya sebagai tukang cuci baju seringkali tidak cukup untuk memberi makan dirinya dan anak-anaknya. Tapi keluarga Ustadz Takur tidak pernah berbagi. Satu-satunya waktu mereka berbagi adalah kue yang sudah basi dan asam. Yang membuat wanita itu patah hati adalah ketika mendengar ceramah-ceramah Ustadz Takur di pengajian, yang suaranya dapat terdengar kemana-mana. Dalam ceramah-ceramah itu, Ustadz Takur biasa menyuruh orang-orang agar murah hati pada orang lain, sering sedekah, dan lain-lain. Tapi kenyataannya dia sendiri tidak pernah melakukan yang ia ceramahkan. Pengungkapan itu membawa Satya pada pengungkapan-pengungkapan lain. Para tetangga Ustadz Takur yang ia temui ternyata juga merasakan hal sama. Mereka diam-diam patah hati, karena omongan atau ceramah Ustadz Takur yang biasa mereka dengar di pengajian jelas berbeda dengan yang dilakukan oleh Ustadz Takur sendiri. Menyuruh orang lain bersedekah, tapi dia sendiri tidak pernah sedekah. Menyuruh orang lain murah hati, tapi dia sendiri pelit. Menyuruh orang lain menyayangi orang miskin, tapi dia sendiri hanya bergaul dengan orang kaya. Di kampung Ustadz Takur ada seorang pengusaha kaya, dan orang-orang di sana kerap mendapati Ustadz Takur memasuki rumah pengusaha tersebut. Bisa dibilang, pengusaha kaya itu satu-satunya tetangga yang didatangi Ustadz Takur. Sementara para tetangga lain yang rata-rata miskin tidak pernah dipedulikan. Penelusuran yang dilakukan Satya semakin dalam, dan ia menemukan beberapa orang yang selama ini ternyata sakit hati dengan omongan-omongan Ustadz Takur di pengajian. Saat berceramah di pengajian yang suaranya dikeraskan itu, Ustadz Takur sering mengejek siapapun seenaknya, sering menghina, bahkan mengatakan hal-hal tertentu yang membuat beberapa orang sakit hati. Namun selama ini mereka memilih diam. Karena bagaimanapun Ustadz Takur dianggap sebagai tokoh agama yang dihormati masyarakat. Sayangnya, orang yang dianggap ahli agama itu suka menyakiti perasaan orang-orang lain seenaknya. Satya terus melakukan penelusuran, dan fakta demi fakta mencengangkan terus terkuak. Di balik sosoknya sebagai tokoh agama yang tampak dihormati masyarakat, ternyata diam-diam banyak orang yang membenci Ustadz Takur.
Satya bahkan sempat terpikir, jangan-jangan sebenarnya lebih banyak orang yang membenci Ustadz Thakur daripada yang menyukainya. Cuma mereka memendamnya diam-diam, karena posisi Ustadz Thakur yang dikenal sebagai tokoh agama. Ada banyak fakta gelap yang diperoleh Satya dalam penelusuran itu, namun tidak elok jika diungkapkan semuanya di sini. Yang jelas, Satya kemudian berpikir kalau api yang muncul di makam Ustadz Thakur adalah semacam peringatan pada siapapun agar tidak mengulangi hal sama, yaitu menjual agama demi mendapat penghidupan tanpa bekerja, dan menyuruh-nyuruh orang lain berbuat baik tapi dirinya sendiri berbuat buruk. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lain di channel ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.